Betapa terkejut dan merindingnya mereka dengan apa yang mereka saksikan pada saat itu. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan berantai asal Mojokerto yang pernah menggemparkan Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu dan sebagian pasti belum ada yang tahu. Ini benar-benar tragis guys. Kasus pembunuhan kali ini benar-benar di luar nalar. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Oisin, si jagal asal Mojokerto pada tahun 1964. Oisin Bestari, seorang pembunuh berantai pertama yang merasakan hukuman eksekusi mati di Indonesia. Sepak terjangnya yang tidak mengenal kata menyesal hingga dia dijuluki Sang Jagal Mojokerto. Pada hari Senin malam tanggal 11 Mei tahun 1964 di sebuah desa yang bernama Seduri, Mojosari, daerah Mojokerto. Petugas keamanan mendapatkan laporan dari warga sekitar adanya suara aneh yang merintih seperti seseorang yang sedang kesakitan atau suara seperti hewan yang tercekik. Karena kegelisahan para warga, akhirnya petugas keamanan dimintai untuk memeriksanya. Pada tahun 1964, penerangan masih sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang masih mengait-ngaitkan apapun dengan hal-hal yang berbau mistis. Dua orang petugas keamanan pergi ke arah sumber suara yang sudah dicurigai warga sekitar sejak beberapa malam. Kemudian mereka mendengar adanya suara aneh datang dari rumah seseorang yang bernama Oisin, yang kesehariannya berprofesi sebagai jagal kambing dan dia juga menjual kulit kambing hasil jagalnya tersebut. Ketika pihak keamanan sampai lebih dekat di rumah Oisin, ya benar saja suara itu semakin terdengar jelas. Petugas mendengar adanya suara yang merintih kesakitan dan kadang seperti suara kambing yang sedang disembelih. Petugas keamanan pun langsung mengetuk pintu rumah Oisin. Pintunya pun langsung dibukakan oleh Oisin. Dia seperti paham bahwa akan ditanyai mengenai hal tersebut. Tanpa basa-basi, Oisin pun mengatakan, "Pasti bapak-bapak kesini mau menanyakan suara yang kalian dengar toh?" Suara itu adalah suara teman saya yang lagi menginap di rumah ini. Namun dia sedang sakit perut, makanya dia kesakitan. Petugas pun langsung percaya tanpa mengecek lagi ke dalam rumah Oisin dan pergi untuk kembali bertugas. Namun belum jauh mereka melangkah, suara aneh itu terdengar kembali. Dengan penuh penasaran, kedua petugas kembali ke rumah Oisin dengan mengendap-endap kemudian mengintip melalui celah papan. Betapa terkejut dan merindingnya mereka dengan apa yang mereka saksikan pada saat itu. Terlihat ada seseorang yang sedang terikat di atas ranjang yang kondisinya dengan badan penuh luka sayatan dan banyaknya cairan merah. Terlihat juga di sana ada Oisin dan adiknya yang sedang sibuk membuat seorang pria yang terbaring di atas kasur ini sekarat. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, kedua petugas pun berlari untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan di malam itu juga, polisi pun segera datang ke rumah Oisin. Tanpa basa-basi, polisi pun langsung mendobrak masuk ke dalam rumahnya. Oisin dan adiknya Alwi serta temannya yang bernama Ahmad tidak bisa lagi mengelak karena polisi menemukan korban sedang bersama mereka. Korban yang sekujur tubuhnya sudah dipenuhi luka siksaan kejam tak manusiawi. Ternyata pria itu diketahui bernama Mas Fud, seorang pria asal Kauman Mojokerto yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang emas. Dengan tenang, Oisin masih sempat merayu polisi. Dia memberi sogokan yang sangat besar, yaitu uang senilai 1,5 juta rupiah. Kalau dihitung ke tahun sekarang, sekitar 50 jutaan. Namun dengan gagah berani, polisi langsung
langsung menolaknya mentah-mentah dan langsung meringkus Oisin, adiknya, dan temannya. Untungnya polisi tidaklah tergoda dengan sogokan Oisin karena fakta yang terungkap setelahnya sangatlah lebih mengerikan. Andai saja Oisin saat itu lolos, entah berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Bahkan di hadapan polisi, Oisin mengaku tidak lagi ingat berapa jumlah korban yang sudah dia habisi. Ternyata Masfud adalah korban terakhir Oisin yang membuat semua ketragisan ini bisa terungkap. Oisin adalah nama panggung, nama aslinya adalah Husein Bedfari. Teman-teman dekatnya memanggilnya Oisin Bestari. Oisin merupakan pria keturunan Arab, lahir di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1926. Atas dasar pengakuan Oisin sendiri yang sudah tidak ingat lagi berapa jumlah korbannya, polisi pun langsung menggeledah rumah Oisin. Saat itu, polisi menemukan banyaknya cairan merah serta gumpalan-gumpalan merah di sepanjang dinding rumahnya. Bahkan di lantai lemari ditemukan juga 3 orang yang dikubur di bawah lantai rumahnya. Ketiga mayat yang dikubur itu diketahui bernama Raulen, Supardi, dan Suwandi. Bahkan polisi juga menemukan jasad yang lain yang dibuang ke Sungai Brantas. Untuk mengangkut para korban-korbannya, biasanya Oisin akan menyewa truk atau dikuburkan secara acak. Oisin sengaja menguburnya secara acak agar jejaknya tersamarkan. Polisi pun langsung menelusuri dari pengakuan Oisin. Pada awalnya ditemukan ada 9 kuburan. Penemuan terus dilanjutkan hingga jumlah korbannya nambah menjadi 25 mayat. Besar kemungkinan masih banyak lagi korban yang lain, tapi tidak terlacak oleh polisi. Sebagian dimakamkan oleh penduduk. Hal itu dilakukan karena mereka menemukan mayat tanpa identitas, sehingga dimakamkan ala kadarnya di bantaran sungai. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa bisnis yang akan dijalankannya begitu sangat penting, sehingga membutuhkan privasi tanpa gangguan oleh siapapun. Ternyata motif dari Oisin melakukan semua pembunuhan tragis itu adalah untuk merampas semua harta para korban-korbannya. Kebanyakan dari korbannya adalah para pedagang di pasar atau keliling. Para pedagang tersebut akan diundang ke rumah untuk membicarakan bisnis. Alwi dan Ahmad akan bertugas untuk mengajak ngobrol, sedangkan Oisin mengintai di balik tirai. Begitu ada kesempatan, Oisin akan menyerang korbannya dengan besi atau mencucuknya menggunakan pisau. Barulah kemudian harta para korbannya dirampas. Setelah itu, mereka bertiga akan membawa korban-korbannya ke Sungai Brantas, kadang dimakamkan di pinggiran sungai atau dihanyutkan begitu saja ke dalam aliran air. Pembunuhannya dilakukan pertama kali pada tahun 1961. Aksi dilakukan hingga akhirnya dia tertangkap pada tahun 1964. Pembunuhannya dilakukan setiap malam berturut-turut. Kadang ada juga jeda yang cukup panjang agar tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Oisin mengaku dia sangat kecanduan membun-bun manusia karena begitu mudahnya dia mendapatkan uang. Korban pertama Oisin bernama Juli, berumur 26 tahun, yang dilakukannya pada bulan Mei tahun 1961. Ada juga Jayadi, berumur 27 tahun, yang merupakan warga Kediri. Selanjutnya, seorang pria bernama Siram dan juga Sarwi, keduanya warga Jombang. Aksinya dilakukan masih pada tahun yang sama, yaitu tahun 1961. Sedangkan tahun 1922 sampai dengan 1924, Oisin tidak lagi mengingat baik nama ataupun jumlah tepat pasti berapa nyawa yang sudah dia bunuh dengan sangat keji. Bahkan ada salah satu korban yang bernama Sumari, berumur 52 tahun. Dia dibuang begitu saja di Solokan dikarenakan Oisin kesulitan menemukan tempat untuk menguburnya. Dengan jumlah korban yang sebanyak itu, banyak yang mengira kalau Oisin adalah anggota PKI karena kekejamannya. Namun setelah diusut lebih lanjut, tidak ada hubungannya antara Oisin dengan PKI.
Yang lebih mengerikannya lagi, Oisin bahkan tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Gerasi juga diajukan kepada Presiden Soeharto, namun ditolak secara mentah-mentah. Oisin lalu dipenjara selama 14 tahun di penjara Kalisosok, Krambangan, Jawa Timur, sembari menunggu vonis hukuman mati. Sedangkan adiknya si Alwi dijatuhi vonis penjara selama 20 tahun. Namun tidak ada keterangan pasti di mana dia dipenjara. Di dalam sel, Oisin banyak berubah, bahkan dia dikenal sebagai penjahit. Oisin beberapa kali membantu untuk menggagalkan aksi para napi yang akan kabur dari penjara. Namun vonis mati sudahlah ditetapkan, perubahan perilakunya tidak mengubah apapun. Pada tanggal 14 September tahun 1978, Oisin dibawa ke Pantai Kenjeran, Surabaya. Dia diikat pada tiang kayu, satu regut tembak sudah bersiap untuk melepaskan timah panas yang akan mengantarkan Oisin ke alam baka. Oisin lantas ditemani seorang ustadz untuk berdoa. Permintaan Oisin adalah untuk adiknya dijaga. Ketika ditanya apakah matanya mau ditutup atau tidak, dengan tersenyum, Oisin menjawab, "Terserah Bapak saja." Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.